Hai guys, kali ini aku mau bacain energinya Gemini, asmara Gemini akhir bulan Juni 2024. Ini general reading, bisa cocok bisa enggak untuk Gemini, untuk kalian semua yang nonton di sini. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising dan Venus Gemini. Bisa vice versa energinya, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke, Gemini. Ada Four of Cups, Nine of Wands, Eight of Cups, Queen of Cups, The Emperor. Oke, Gemini, asmara Gemini akhir bulan Juni. Yap. Oke, Four of Cups. Ngomongin soal hubungan kalian ya, Gemini. Aku rasa entah kamu tadi ya masih yakin bahwa hubungan ini akan berlanjut. Masih yakin bahwa hubungan ini meskipun lagi ada masalah, maybe ya, kalian ada masalah atau enggak, tapi masalah ini tidak harus masalah dengan hubungan atau dengan pasangan. Bisa aja masalah dengan diri, masalah pribadi yang satu sama lain akhirnya berdampak pada hubungan kalian gitu. Ya. Jadi aku tadi bilang apa ya di awal. Jadi hubungan ini hubungan yang masih dianggap berharga. Kamu pun menganggap seperti itu dan dia pun menganggap seperti itu. Dan dia merasa bahwa entah dia atau kamu ya, pihak di sini merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini, apa yang diperjuangkan selama ini, dan apa yang diinvestasikan selama ini, dia tidak ingin sia-sia gitu. Dan sebisa mungkin benar-benar ingin mempertahankan hubungan ini gitu, apapun caranya gitu ya. Entah kamu, entah dia ya. Nine of Wands, meskipun di sini perasaannya tuh kayak menyala enggak gitu, on off, mati hidup gitu ya. Hubungan yang dibilang hubungan masih hidup atau mati juga enggak gitu ya, kadang hidup kadang mati gitu. Jadi hubungan yang masih harus banyak belajar untuk dewasa satu sama lain ya gitu, dimana mungkin salah satu pihak seringkali melihat hubungan ini tidak terlalu penting di dalam hidupnya, tapi juga merasa bahwa sudah berjuang, sudah menginvestasikan banyak hal, waktu, pikiran, uang untuk hubungan ini, dan tidak ingin juga hubungan ini berakhir ya gitu. Eight of Cups di sini aku rasa entah kamu tadi ya, aku rasa kedua belah pihak di sini masih fokus pada pencapaian diri, dan mungkin saat ini harus fokus untuk itu, fokus untuk pencapaian diri, untuk mewujudkan impian, mewujudkan mimpi, atau ada hal-hal yang masih membebani, dan itu harus menjadi fokus kalian saat ini gitu. Jadi maybe kenapa mungkin bisa dimaklumi kenapa on off, kadang ada kadang enggak, antara hitam dan putih, antara hidup dan mati, antara ada dan tiada. Bener, bahasa yang cocok nih hubungan ini nih, antara ada dan tiada. Mungkin karena masing-masing dari kamu ya masih harus berfokus pada diri, masih harus berfokus pada pencapaian, masih belum utuh nominal di dalam hidupnya gitu. Jadi mungkin nominal dalam hidupnya standarnya maybe 10 atau 8, tapi kamu masih atau kalian masih pada nilai 5, 4, atau bahkan ada yang di bawah itu
Dan ya, dan mungkin ini bisa dimaklumi lah ya gitu, kenapa hubungan ini antara ada dan tiada gitu. Tapi ada keinginan kuat, bener-bener ingin mempertahankan hubungan ini sampai nanti karena udah banyak investasi ya, maybe materi, pikiran ya, dan lain sebagainya. Yaps. Queen of Cups gitu. Dan ketika pencapaian itu ada, mungkin semuanya bisa berubah. Maksudnya antara ada dan tiada, antara hidup dan mati nih hubungan nih, antara menyala dan padam, nanti mungkin akan berubah menjadi lebih baik, aku rasa gitu. Jadi hubungan ini memang hubungan yang masih harus belajar. Masih harus belajarnya tuh tidak hanya belajar bagaimana menjalani hubungan ini dengan baik, bagaimana menjalani hubungan ini dengan sehat, tapi lebih dari sekedar itu, yaitu belajar menjadi diri yang terbaik sesuai dengan versi masing-masing ya gitu. Dan untuk hasil akhir ada The Emperor, untuk naik ke puncak hubungan, keseriusan yang tinggi, kesakralan hubungan berupa pernikahan, ya memang harus ada effort untuk ke sana. Memang harus penuhi dulu keinginan diri, penuhi dulu apa hal-hal yang belum beres. Di sini ada Eight of Cups, jadi harus ini dulu beres nih, ini dulu, baru nanti ke pelaminan. Jadi hubungan ini hubungan yang masih harus banyak berusaha, harus banyak belajar, dan harus banyak berjuang. Dan tentunya mungkin satu sama lain harus ada kesabaran dan ada keyakinan gitu. Ketika udah merasa hubungan ini ada dan tiada, menyala, berapi dan padam, menyala dan padam, beberapa orang mungkin tidak nyaman dengan kondisi ini. Akhirnya dia menyerah. Dan beberapa orang masih mungkin meyakini hubungan ini akan berhasil gitu. Tapi I don't know ini membuat kamu menjadi hubungan yang seperti apa. Itu mungkin tiap orang di sini akan berbeda. Bagaimana dia melihat sebuah hubungan gitu. Apakah hubungan yang harus menyala terus, hubungan yang harus ada terus, hubungan yang selalu sparkling terus gitu. Atau ada orang-orang ya udah, yang penting komitmen. Namanya hubungan pasti akan menyala, padam, ada dan tiada. Ini bagian dari fase lika-liku hubungan itu bisa bertahan sampai detik ini gitu. Jadi kita memang nggak bisa menuntut gitu. Kita udah misalnya mempunyai hubungan dengan pasangan kita itu udah bertahun-tahun, dan kita menuntut bahwa perasaan kita tuh harus selalu bersemi-semi, selalu kayak orang kasmaran terus. Aku rasa agak susah kalau udah hubungan berlangsung lama. Bukan berarti nggak bisa gitu, karena ya periode periode bulan madu, perasaan yang kasmaran itu maybe hanya bertahan 4, 6, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Ya memang ada beberapa yang masih bisa kayak menyirami perasaannya satu sama lain tuh, sehingga tiap harinya tuh tetap sweet gitu, masih ada gitu. Tapi apa sih yang membuat hubungan ini bisa berlangsung sampai detik ini? Itu adalah komitmen dan keyakinan sih gitu. Mungkin perasaan bahwa aku bener-bener sayang banget sama dia gitu, meskipun mungkin gak sparkling dulu waktu jatuh cinta gitu, tapi keyakinan itu mungkin yang akan ngebawa hubungan ini sampai nanti di pelaminan ya, atau bahkan sekarang udah married ya, supaya hubungan ini bisa tetap langgeng sampai nanti tua. Oke, Gemini, aku rasa cukup.
Semoga bermanfaat pembacaan ini. Thank you udah subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.